Salam Indonesia, selamat malam pemirsa. Berjumpa kembali dalam berita dan bincang terkini malam edisi Senin 10 Februari 2014. Serangkaian berita telah kami siapkan, di antaranya Ratu Mariana Shepil Corby akhirnya menghirup udara bebas. Serta Menhan pastikan Indonesia tetap pakai nama Usman Harun untuk KRI-nya. Saya Nur Tanti Purba, berikut berita selengkapnya. Ya, pemirsa, pemberian gerasi dan pembebasan bersyarat oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terhadap terpidana penyelundupan 4,2 kg marijuana Shepil Corby asal Australia dinilai Jaksa Agung Basri Arif sudah sesuai prosedur pengajuan gerasi. Basri juga menegaskan bahwa pembebasan terhadap Corby yang dijuluki Ratu Marijuana sama sekali tidak ada intervensi dari pihak pemerintah Australia. Pihak Kejaksaan Agung membantah jika dalam pembebasan bersyarat yang diberikan kepada terpidana penyelundup 4,2 kg marijuana Shepil Corby asal Australia ada intervensi pemerintah Australia kepada pemerintah Indonesia. Corby mendapatkan serangkaian pengurangan masa hukuman di mana terakhir diperolehnya dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mengurangi hukuman Corby selama 5 tahun pada tahun 2012 lalu. Selain itu, Corby juga mendapatkan pengurangan masa tahanan melalui pemberian remisi setiap tahunnya. Pihak Kejaksaan Agung sendiri melihat pembebasan bersyarat Corby sesuai prosedur, di mana Kementerian Hukum dan HAM sudah melaksanakan sesuai dengan prosedur pengajuan remisi. Sementara itu, terkait adanya tudingan bahwa ada intervensi pemerintah Australia, Kejagung mengaku tidak melihat hal-hal tersebut. Corby, Pak, pembebasan bersyarat, tanggapan Bapak sendiri, Pak? Saya kira pertama terkait masalah Corby, sebuah prosedur yang dilakukan HAM sepengetahuan saya itu sudah dilaksanakan oleh dia. Kalau ada rumor. Ya, sementara itu pembebasan bersyarat terpidana kasus narkotika Shepil Corby kini telah menuai polemik dan dinilai negatif dalam penegakan hukum di Indonesia. Namun menurut kuasa hukum Corby, Iskandar Nawing, langkah bebas bersyarat Corby sudah sesuai dengan persyaratan hukum di Indonesia. Pengacara juga memastikan tidak ada campur tangan Australia dalam pembebasan tersebut. Terpidana kasus narkotika Shepil Corby, warga asal Australia, kini bebas menghirup udara segar. Senin pagi setelah dinyatakan bebas bersyarat. Pembebasan bersyarat Corby kini menuai polemik, dinilai negatif dalam menegakkan hukum di Indonesia. Menurut kuasa hukum Corby, Iskandar Nawing, langkah bebas bersyarat Corby sudah sesuai dengan persyaratan hukum di Indonesia. Tidak ada campur tangan politik hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia. Menurut pengacara asal Makassar tersebut, sedikit pun tidak ada campur tangan pemerintah Australia atas apa yang diputuskan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atas bebas bersyarat yang diberikan kepada Corby. Kalau saya punya pendapat begini, saya hanya konsentrasi di bidang teknis hukum berdasarkan daripada kuasa yang diberikan kepada saya untuk mengajukan daripada gerasi. Persoalan antara negara Indonesia maupun juga Australia itu bukan merupakan domain saya. Jadi saya tidak mau campur adukan antara politik maupun juga hukum itu sendiri. Jadi saya jujur kata, murni saya ajukan secara hukum, teknis hukum, itulah koridor hukum yang saya jalani saat ini. Jadi tidak embel-embel politik? Tidak ada embel-embel politik, tidak ada hubungan antar bagaimana Indonesia dan Australia, tidak ada itu. Murni apa ya? Murni hukum. Khusus hukum yang saya jalani. Bahkan, menurut Iskandar Nawing, pembebasan Corby tersebut sudah sesuai dengan harapan karena sudah berkali-kali mengajukan bebas bersyarat dan sesuai dengan aturan hukum. Karena siapa saja yang sudah menjalani 2/3 masa tahanan sudah bisa mengajukan bebas bersyarat. Status Corby bebas bersyarat menurut kuasa hukum Corby. Corby tidak bisa meninggalkan Indonesia hingga 2017. Corby tetap melakukan wajib lapor di Balai Pemasyarakatan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Ilham Husin melaporkan. Ya, pemerintah dinilai bodoh jika pembebasan bersyarat Shepil Corby hanya digunakan sebagai barter dengan pemerintah Australia. Alasannya pembebasan bersyarat Corby akan mengacaukan kebijakan pihak imigrasi.
Pemerintah harus menjelaskan kebijakannya terkait pemberian pembebasan bersyarat Ratu Marijuana Chapelle Corby beberapa waktu lalu. Alasannya pembebasan bersyarat itu mengundang banyak pertanyaan lantaran kasus narkoba dianggap sebagai kejahatan berat. Menurut anggota Komisi 1 DPR fraksi Hanura Susaning Tias Kertopati, kejahatan Corby telah membuat banyak warga korban akan tersakiti jika dibebaskan. Sementara itu terkait dugaan pembebasan Corby untuk barter dengan pemerintah Australia, Susaning Tias menyebut pemerintah bodoh jika melakukan hal demikian. Apa variabelnya sehingga dia diberi itu? Karena hal ini kan terkait juga dengan hubungan diplomasi dengan Australia. Yang justru ingin kami pertanyakan adalah apakah ada hidden agenda di mana ini sifatnya sangat politis sehingga Corby bisa dibebaskan seperti ini. Sementara menurut anggota fraksi Golkar Yoris Raweyai, pemerintah harus melakukan introspeksi atas pembebasan bersyarat Corby. Alasannya pembebasan bersyarat itu akan mengacaukan kebijakan pihak imigrasi. Lantaran Corby harus tetap tinggal di Indonesia. Seperti tadi dibilang kan, dia sekarang statusnya kalau dia bebas bersyarat, tetapi tinggal di Indonesia. Nah statusnya jadi apa sekarang ini kan? Tentang keimigrasian, undang-undang keimigrasian itu mesti dilihat sendiri sehingga pemerintah mungkin lebih introspeksi melihat keputusan-keputusan yang sudah dikeluarkan. Seperti diketahui, pemerintah telah memberikan pembebasan bersyarat terhadap Chapelle Leh Corby yang ditangkap di Bandara Ngurah Rai Bali dengan kepemilikan 4,1 kg marijuana. Dari Jakarta, Agus Purwoko melaporkan. Ya, Indonesia tidak akan mengubah nama KRI Usman Harun. Informasi tersebut akan kami hadirkan sesaat lagi.